Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 115. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Melihat bahwa Xiaoyan langsung menawar 10 teknik Do sekaligus, hal itu membuat banyak orang terkejut. Namun berbeda dengan King Haoran, dia bertepuk tangan sambil tertawa. Adikku Xiaoyan memang benar-benar sangat berani seperti biasanya. Jenny yang juga berada di dalam ruangannya sendiri, dia pun mengatakan harga ini tidak terlalu keterlaluan, tapi jelas batasnya. Membeli 10 teknik Do secara bersamaan itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan bagi banyak orang. Karena Xiaoyan telah melakukan pergerakan, maka sebentar lagi akan menjadi giliranku. Waktu berlalu begitu cepat, banyak suara yang berdiskusi. Orang ini benar-benar gila, menawar harga setinggi itu sejak awal. Sebenarnya, seberapa kekayaan yang dia miliki, orang yang lainnya juga menimpali. Untuk saat ini mari kita hindari orang gila itu. Teknik Do tahap Yi tingkat tinggi baru saja dimulai pelelangannya, dan masih banyak lagi teknik Do yang akan datang. Aku tidak percaya bahwa dia bisa membeli semuanya sekaligus. Apa yang kau katakan memang benar. Aku khawatir dia tidak akan memiliki sumber daya sebesar itu untuk menguasai seluruh teknik Do tahap Yi tingkat tinggi ini. Tapi meskipun dia memiliki kekuatan seperti itu, bukankah dia takut akan membuat kemarahan dari banyak orang? Dan tidak banyak orang yang mudah bergaul di dalam tempat pelelangan ini. Saat itu dia akan benar-benar kewalahan. 3 menit telah berlalu dalam sekejap, sehingga tidak ada lagi orang yang menaikkan tawaran. 10 teknik Do tahap Y tingkat tinggi jatuh ke tangan dari Xiaoyan. Hal itu membuat raut wajah Xiaoyan terlihat sangat gembira. Juru lelang yang merupakan wanita cantik berbaju putih tiba-tiba saja berkata, "Selamat kepada saudara yang telah berhasil memenangkan lelang teknik Do. Dan mari kita lanjutkan ke pelelangan berikutnya." Dengan satu lambaian tangan, layar kristal yang besar kini telah langsung menunjukkan berbagai teknik Do yang lainnya. Sang juru lelang merasa apabila harga penawaran ini pasti melampaui harga penawaran sebelumnya. 1 menit berlalu, 2 menit berlalu, masih tidak ada yang melakukan penawaran hingga detik ini, membuat suasana menjadi hening dan keringat dingin menetes di dahi dari sang juru lelang. Dia berkata di dalam hatinya, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa tidak ada satupun orang yang berani melakukan penawaran? Apakah teknik yang aku tampilkan salah? Tidak. Ini benar-benar teknik Do tahap Y tingkat tinggi. Tapi kenapa benar-benar tidak ada yang membuka penawaran? Juru lelang menjadi semakin gelisah, dan semua orang yang berada di dalam aula pelelangan menatap layar kristal besar dengan seksama. Namun mereka tidak ada satupun orang yang bergerak melakukan tawaran. Hal ini membuat seluruh aula lelang berubah menjadi sunyi dan juga mencekam. King Mu'er di dalam ruangannya bersama dengan King Haoran juga sama terkejut. Lalu King Mu'er mengatakan, bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Kakak, apakah kau tahu kenapa tidak ada orang yang melakukan penawaran? King Haoran hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan dia raut wajahnya berubah menjadi sangat serius. Lalu Haoran juga mulai menebak apa yang telah terjadi. Jenny di dalam ruang VIP-nya, dia sedikit tersenyum. Apa yang dilakukan Xiaoyan benar-benar telah memberikan gebrakan pada pelelangan berikutnya. Xiaoyan di dalam ruangannya sendiri juga nampak bingung. Dia bertanya pada Le Xiaolong, "Xiaolong, sebenarnya apa yang telah terjadi? Kenapa tidak ada yang menawar?" Xiaolong menatap wajah Xiaoyan dan kemudian dia tersenyum. "Tuan muda Xiaoyan, apakah Anda tidak menyadari bahwa mereka semuanya takut dengan tindakan besar Anda yang dilakukan sebelumnya? Dan mereka semuanya saat ini menunggu Anda bertindak sebelum mereka juga melakukan penawaran." Xiaoyan kaget. Apa? Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tindakan sebelumnya akan mengakibatkan situasi seperti ini. Tidak ada yang berani melakukan penawaran. Bukankah itu adalah hal yang berlebihan? Le Xiaolong melihat pada Xiaoyan. "Tuan muda Xiaoyan, apakah Anda bertanya-tanya kenapa
Dengan begitu banyak kekuatan besar yang berpartisipasi, mereka tidak mudah diintimidasi. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Iya, aku tak percaya ini bisa menakut-nakuti kekuatan besar yang ada di dalam aula pelelangan. Le Shaolong kemudian menjelaskan, memang mereka tidak akan pernah takut, namun kekuatan kecil dan juga menengah tidak akan pernah bisa menandingi dirimu, dan kekuatan besar juga tidak ingin bersaing dengan dirimu pada tahap awal seperti ini, terutama karena mereka masih mengetahui ada 199 teknik Do yang belum dikeluarkan. Xiaoyan menyipitkan matanya. Maksudmu jika aku menawarkan 10 unit lagi dengan harga yang sama, mereka pasti juga tidak akan bersaing dengan diriku. Le Shaolong menganggukkan kepalanya. Benar, namun kau untuk saat ini tidak boleh terlalu menonjol. Biarkan lelang saat ini dibereskan oleh Kaisar Iblis Hauran dan juga Nona Zeni. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Baiklah, jika begitu aku akan memberitahukan kepada Zeni dan juga kakak Hauran. Le Shaolong menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, mereka sebentar lagi akan bertindak pada waktu yang tepat. Seperti yang telah diprediksikan oleh Le Shaolong, layar kristal tiba-tiba saja menunjukkan adanya sebuah penawaran, dan angka yang muncul di dalam penawaran itu berasal dari ruangan King Hauran. Namun Kaisar Hauran hanya membeli 5 unit saja. Shousan pun cukup tercengang, hanya ditawar 5 unit dan harganya hanya 900.000. Le Shaolong kemudian menjelaskan, Kaisar Iblis memang benar-benar memenuhi reputasinya. Dia sama sekali bukan orang yang sederhana. Pendekatan yang tidak mencolok ini digunakan dengan cara yang sangat terampil, menawar setengah harga, memulainya dan kemudian mengembalikan ke harga normal adalah sesuatu yang luar biasa. Jika tidak, apabila kita bertiga bertindak secara bersamaan, masing-masing mendapatkan 10 unit dengan harga tertinggi setiap kali penawaran, maka tipu daya di dalamnya tidak akan pernah luput dari perhatian beberapa orang dengan pandangan mata yang tajam. Semua orang yang berada di dalam aula lelang melihat pada ruang VIP milik Xiaoyan yang masih tidak melakukan penawaran dengan waktu yang tersisa semakin dikit, maka mereka tidak bisa menahan diri lagi dan kemudian juga mengajukan penawaran. Harganya dalam waktu singkat langsung meroket dan akhirnya King Hauran bisa mendapatkan 5 set teknik Do dengan harga 1.200.000, sementara Zeni juga memanfaatkan untuk mendapatkan 1 set. Sebenarnya 1.200.000 bukan harga batasnya, tapi semua orang khawatir jika terus menaikkan harga penawaran, hal itu akan menimbulkan masalah lagi. Kemudian tidak akan ada yang bisa mendapatkan apapun. Lebih baik masing-masing mundur setengah langkah dan memastikan setiap orang memiliki sesuatu. Le Shaolong kemudian mengatakan pada Xiaoyan, ini disebut sebagai taktik saling menguntungkan dan juga masuk akal di dalam sebuah bisnis. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya tersenyum dengan penuh arti. Feng Tao tiba-tiba saja mengatakan, bersiaplah, pelelangan ketiga akan segera dimulai. Xiaoyan menatap pada layar kristal yang besar. Keheningan terjadi selama 1 menit, seolah-olah semua orang masih merenungkan masalah yang sama dan melihat pada kamar VIP milik Xiaoyan. Le Shaolong kemudian mengatakan, keheningan seperti ini tidak akan berlangsung lama. Seseorang pasti akan segera mengajukan harga penawaran, terutama karena tuan muda Xiaoyan tidak melakukan penawaran pada kesempatan sebelumnya. Maka semua orang memiliki mentalitas, mari kita coba. Setelah 1 menit, angka berwarna merah mulai muncul di layar kristal besar, dan kemudian penawarannya pun terus meningkat. Angka tertinggi yang bisa dicapai adalah 1.200.000. Le Shaolong memberikan saran, Tuan Xiaoyan, tawar sekarang. 5 set teknik Do saja sudah cukup untuk memberikan petunjuk pada semua orang
bahwa jumlah yang Anda butuhkan hampir terpenuhi. Xiaoyan tanpa ragu lagi langsung melakukan penawaran 1.300.000. Hal itu membuat banyak orang di dalam aula lelang jantungnya berdebar-debar dan berpikir apakah Xiaoyan akan membeli 10 set lagi. Namun mereka cukup lega karena ternyata Xiaoyan hanya membeli 5 set saja. Apabila Xiaoyan benar-benar membeli 10 set lagi, maka semua orang yang berada di dalam aula lelang, mereka juga tidak akan pernah berani melakukan persaingan harga dengan Xiaoyan. Hal itu dikarenakan mereka tidak tahu faksi mana yang berada di belakang Xiaoyan. Lebih baik tidak menyinggung orang seperti ini yang rela menghabiskan banyak uang untuk membeli sebuah teknik do. Dan pada akhirnya Xiaoyan benar-benar berhasil mendapatkan 5 set dengan harga 1.300.000 tiap setnya. Ekspresi Xiaoyan tak berdaya dan kemudian dia berkata, "Mungkin setelah ini aku tidak bisa ikut lelang lagi, bukan?" Le Xiaolong pun menimpali, "Untuk mempertahankan daya jerat di awal, Anda memang harus menghindari sebuah kecurigaan. Tuan Muda Xiaoyan perlu mengatur penawarannya secara bertahap dan tidak mengambil semuanya. Hal itu juga untuk melakukan pencegahan pada persaingan secara kolektif." Ketika Xiaoyan berhenti melakukan penawaran, Zhenny dan juga Haoran pun bergerak. Mereka bertiga melakukan penawaran secara bergantian dan mengamankan hampir 90 teknik do tingkat tinggi di tahap Yi ini. Panen seperti itu membuat Xiaoyan dan juga yang lainnya tersenyum lebar. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Meskipun ketiga ruang VIP menarik perhatian dari orang-orang yang berada di dalam aula besar, tapi berkat metode operasional yang cukup cerdas dari kelompok Xiaoyan, hal itu tidak menimbulkan terlalu banyak kecurigaan. Lelang untuk teknik do tahap Yi tingkat tinggi hampir berakhir dan kali ini tersisa 30 set terakhir. Faksi-faksi yang telah mendapatkan teknik do tingkat tinggi tahap Yi tentu saja ingin mendapatkan lebih banyak, sementara mereka yang belum pernah mendapatkan juga ingin mendapatkan satu saja. Penawaran pun dengan cepat mendekati harga 1.500.000. Suasananya hampir histeris. Xiaoyan dan juga yang lainnya pun tidak ragu-ragu. Mereka melalui 3 ruang VIP langsung menyerang dengan kekuatan penuh, mengamankan 15 set dengan masing-masing tiap setnya adalah 1.600.000. Setelah kelompok dari Xiaoyan mendapatkan teknik do tingkat tinggi tahap Yi berjumlah 105, mata dari Xiaoyan sangat berbinar penuh dengan rasa puas, dan ini sudah bisa menjadi fondasi awal bagi pasukan yang akan dia bentuk. Zhenny dan juga Haoran dari ruangan masing-masing mengirimkan pesan suara jiwa mengucapkan selamat kepada Xiaoyan karena telah berhasil mendapatkan 105 teknik do tahap Yi tingkat tinggi. Ini adalah panen yang cukup memuaskan. Pandangan mata dari Xiaoyan kemudian menyipit dan dia mengatakan selanjutnya seharusnya adalah lelang teknik do tahap Si, bukan? Zhenny yang mendengarkan kata-kata dari suara jiwa milik Xiaoyan, dia pun menimpali. Sepertinya kau sudah tidak sabar dalam hal ini. King Haoran tiba-tiba saja mengatakan sepertinya teknik do tahap Si tidak terlalu banyak. Jadi bagaimana jika kita semuanya berkumpul di ruang VIP milik Xiaoyan? King Mu'er langsung setuju. Itu adalah ide yang bagus. Xiaoyan kemudian melihat pada Le Xiaolong dan meminta pendapat darinya. Le Xiaolong terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan, lebih baik jangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari sebuah kecurigaan. Bagaimanapun juga sebelumnya kita telah melakukan penawaran melalui 3 kamar yang berbeda. Apabila nanti 2 kamar lainnya tidak ada penawaran, bukankah hal seperti itu akan menimbulkan kecurigaan tersendiri? Lebih baik kita tetap melakukan seperti rencana di awal dan semuanya tetap berada di ruang VIP masing-masing. King Haoran cukup setuju dengan apa yang diucapkan oleh Le Xiaolong.
Dan Zeni juga berkata, benar, jika begitu kita akan mengikuti saran dari Xiaolong. Asalkan Tuan Muda Xiaoyan melihat teknik Do yang disukainya, cukup beritahu kami menggunakan suara jiwa dan kami akan melakukan penawaran seperti biasanya. Kita berpindah pada sebuah tempat tersembunyi di lantai atas dari gedung pelelangan ini. Seorang pria parubaya berdiri dengan tenang di dalam sebuah kegelapan dan kemudian dia menganggukkan kepalanya ketika melihat ke arah ruang VIP milik Zeni, Xiaoyan dan juga Haoran. Orang ini tidak lain merupakan paman dari Zeni, sang presiden aliansi bisnis yaitu Zhen Bufan. Dia kemudian menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, gadis ini, Zeni, benar-benar tidak salah melakukan penilaian. Namun jalan seorang praktisi yang kuat di dalam benua Dodi tidaklah mudah. Xiaoyan, demi Zeni, aku telah membayar harga yang cukup mahal untuk membujuk ras manusia dan juga ras Yao untuk tidak ikut serta dalam pelelangan pada saat ini. Selanjutnya terserah padamu, apakah kau bisa memanfaatkan kesempatan ini atau tidak. Setelah Zhen Bufan berkata seperti itu, dia pun menghilang dalam kegelapan. Kita kembali ke tempat pelelangan. Sang juru lelang kali ini kembali mengatakan, para tamu yang terhormat, ini adalah momen yang paling menggembirakan. Dan selanjutnya adalah pelelangan teknik Do tahap C yang memiliki level di atas teknik Do tahap Y tingkat tinggi. Semuanya akan ditampilkan dengan cara yang sangat megah. Baru saja juru lelang mengatakan hal seperti ini, aula lelang langsung dipenuhi gairah membara. Mereka sangat antusias untuk melihat teknik Do tahap C apa yang akan dikeluarkan. Menyaksikan kemeriahan seperti ini, juru lelang tersenyum, hatinya penuh kegembiraan. Selanjutnya, sang juru lelang pun mengatakan, dikarenakan teknik Do tahap C merupakan teknik yang sangat langka di dalam benua Dodi, kita akan memberikan penghormatan yang sewajarnya dan kembali ke model pelelangan tradisional, menjualnya secara individu sehingga setiap orang bisa merasakan kembali pada perasaan yang familiar. Xiaoyan tersenyum dan kemudian dia berkata, akhirnya kita bisa menawar dengan penuh semangat. Teknik Do tahap C harus dilelang dengan cara ini, memang benar-benar mencerminkan nilainya supaya tidak terlepas dari budaya kita selama ini. Sang juru lelang kemudian mengeluarkan sebuah gulungan berwarna kuning kecoklatan dan dia berkata, teknik Do tahap C yang pertama yang akan kita lelang adalah teknik palu berat. Harga awalnya aku buka 2 juta. Baru saja juru lelang mengatakan hal seperti ini, penawaran pun langsung meningkat 2.100.000, 2.200.000, 2.300.000, 2.400.000. Xiaoyan menyipitkan matanya. Teknik Do palu berat. Teknik ini hanya bisa digunakan bagi mereka yang memiliki senjata palu. Xiaozhan kemudian berkata, memang benar apa yang dikatakan Tuan Muda Xiaoyan. Teknik Do ini digunakan bagi mereka yang memiliki senjata palu yang berat dan juga kuat. Bahkan penggunanya membutuhkan kekuatan 1000 kati. Jadi senjata ini cukup cocok untuk ras Yao yang kuat secara fisik. Satu ayunan palu bisa mengguncang bumi. Kekuatannya sangat besar, efeknya sangat terlihat di dalam sebuah pertempuran kelompok, dan satu ayunan palu memiliki jangkauan area yang cukup luas. Hal itu sangat memuaskan. Xiaoyan bertanya pada Xiaozhan, lalu apakah kau menginginkannya? Tampaknya kau sangat antusias. Xiaozhan gelengkan kepalanya. Tidak, lagi pula aku sudah punya teknik Do tahap C tingkat dasar, dan aku juga tidak menggunakan senjata palu. Xiaoyan kemudian berkata, lalu bagaimana? Dibeli atau tidak? Xiaoyan pun mengirimkan pesan suara menggunakan kekuatan jiwanya pada Zeni dan juga King Haoran untuk meminta pendapat dari mereka. Zeni dan juga Haoran berpendapat meskipun saat ini belum berguna, namun harus tetap dibeli. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, baiklah,
Jika begitu tawarlah. Meskipun saat ini kita tidak memiliki orang yang bisa menggunakannya, tapi di masa depan nanti kita pasti akan mendapatkan kandidat yang cocok dengan teknik ini. Bagaimanapun juga, teknik Dota Habsyi adalah sesuatu yang sangat langka. Meskipun sekarang tidak bisa digunakan, tapi jika dijual kembali, harga lelangnya juga tidak akan turun. Salah satu orang yang berada di dalam aula tiba-tiba menawar 2.500.000. Zenny juga langsung memberikan penawaran 2.550.000. Tawar-menawar harga pun langsung meroket, dan akhirnya hal itu berhasil didapatkan oleh Zenny seharga 2.750.000. Juru lelang kemudian segera mengatakan, baiklah, selanjutnya adalah teknik Dota Habsyi 1000 pedang perak ilusi. Harga awalnya 2 juta. Dalam waktu yang cukup singkat, kecepatan untuk penawaran teknik Do 1000 pedang perak ilusi langsung meroket jauh melampaui penawaran sebelumnya untuk teknik palu berat. Dan sekarang telah mencapai 2.500.000, 2.700.000, 2.900.000, 3 juta. Soyen sekali lagi melakukan pengamatan pada orang-orang yang telah melakukan penawaran, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Masih tidak ada yang cocok dengan anggota kelompokku yang sekarang. Tapi sudahlah, meskipun kita tidak bisa menggunakannya, mari kita dapatkan terlebih dahulu teknik Dota Habsyi. Untuk teknik pedang ini pasti akan sangat berguna di masa depan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen juga akan melakukan penawaran pada teknik Do 1000 pedang perak ilusi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.